Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Rika ya? Iya bener. Oke, mari silakan masuk Mbak Rika. Terima kasih. Iya, mari silakan duduk Mbak. Oke. Oke, dari mana tadi? Tadi langsung dari rumah langsung kesini aja sih, Bu. Oke, iya. Gimana kabarnya Mbak Rika? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya kita sudah janjian ya, Benar. bahwasannya Mbak Rika ingin kemari gitu ya. Dan Mbak Rika juga sebelumnya sudah mengirimkan identitas kepada saya ya. Iya, benar. Dimana di sini nama Mbak Rika Ayu Anjani, Benar. umur 20 tahun, tinggal di Hulu Sungkai, Lampung Utara ya Mbak? Benar, Bu. Oke. Jadi di sini ada yang bisa saya bantu Mbak? Jadi saya tuh sebenarnya ada sedikit permasalahan Mm-mm. yang benar-benar ngeganggu saya gitu sih, Bu. Mm-mm. Ya mungkin ini biasa dialami remaja sama seperti saya. Ya seperti kayak dibanding-bandingin sama orang tua gitu deh, Bu. Oh begitu. Iya. Mbak Rika ini sebelumnya sudah pernah melakukan konseling belum? Udah, Bu, udah pernah. Oke, kalau udah pernah berarti saya sudah tidak perlu menjelaskan kembali ya. Oke. Kita di sini sama saja, kita menggunakan asas kerahasiaan dan untuk waktunya mungkin secukupnya gitu ya. Oke, di sini saya akan mencoba membantu Mbak Rika dalam mencapai permasalahan yang dialami oleh Mbak Rika tadi ya. Dimana mungkin di sini saya akan menggunakan teknik kursi kosong gitu ya Mbak. Apakah Mbak Rika bersedia? Bersedia, Bu. Oke, kalau begitu sebelumnya bisakah Mbak bercerita permasalahan yang dialami Mbak bersama Ibu Mbak? Ya, jadi saya tuh kayak ngerasa ada di titik dimana kayak gimana ya, Bu, mungkin ini overthinking saya ya, Bu. Iya. Tapi kayaknya tuh saya nggak diinginkan di mana-mana gitu. Maksudnya kayak dari lingkup terkecil rumah sendiri pun, bahkan ibu sendiri pun selalu aja ngebandingin saya sama teman-teman saya, sama anak teman-teman ibu saya gitu. Saya kayak capek aja gitu, Bu. Saya Iya. juga nggak ngerti harus ngelakuin apa, karena apapun yang saya lakukan seolah kayak salah, nggak bermanfaat kayak gitu. Ya kurang lebih itu sih, Bu, yang saya rasain. Oke, saya mengerti bagaimana perasaan Mbak Rika. Mungkin Mbak Rika ini sekarang sedang merasakan gelisah, pikirannya nggak tenang, terus bingung harus gimana gitu ya Mbak ya. Oke, di sini kita mungkin kita mulai saja ya Mbak untuk mencapai permasalahan Mbak Rika ini. Jadi di dalam menggunakan terapi ini Mbak, kita ini menggunakan 2 kursi kosong, dimana di sini saya meminta Mbak Rika untuk berperan 2 dialog, dimana di sini Mbak Rika berperan sebagai diri Mbak Rika dan Ibu Mbak Rika gitu ya. Jadi di sini ada kursi dimana dari tempat duduk Mbak Rika ini, Mbak Rika bisa menjadi diri Mbak Rika. Dan di kursi sebelah sini, Mbak Rika menjadi berperan sebagai ibu Mbak Rika. Apakah dapat dimengerti Mbak Rika? Bisa, Bu. Apakah Mbak Rika sudah siap? Sudah, Bu. Oke, bisa kita langsung mulai saja ya Mbak? Oke, bisa. Oke, kalau begitu. Oke, di sini berarti Mbak Rika berperan sebagai ibu Mbak Rika terlebih dahulu ya Mbak? Oke, Bu. Oke, apakah Mbak Rika udah siap? Sedia, Bu. Oke, bisa kita mulai ya Mbak? Bisa. Nah, kemarin ibu dari tempat Bu Rita tuh sama kawan-kawan ibu ngobrol banyak banget tentang anaknya Bu Rita. Hebat banget dia, ya ampun. Dia udah keterima beasiswa, jurusannya juga bagus, kedokteran. Duh, itu pasti jadi Bu Rita gimana ya? Bangga banget ya pastinya. Kamu tuh kapan? Kamu kuliah juga jurusan guru. Gak ngerti deh jadi apa, ibu juga susah, biayanya juga mahal kan. Iya, kalau keterima beasiswa jurusan bagus, iya udah alhamdulillah gitu kan. Cuma kalau ibu ngungkit masalah aku kayak, Bu, ibu tahu kan aku tuh waktu tes kedokteran aku udah belajar, sekeras apa aku belajar ibu juga udah tahu kan. Cuma emang jalannya kan nggak di situ gitu loh, Bu. Aku kan udah nyoba udah, Bu, udah. Cuma ya udah, emang dia yang ditakdirin masuk kedokteran dan mungkin aku emang cuma masuk di keguruan. Ya terus gimana? Iya, ibu tahu. Cuma kan kamu bisa bayangin kalau misalkan anak kedokteran
aduh itu pasti jadi kebanggaan banget kan. Orang tuanya bangga, saudaranya bangga, banyak yang bangga sama dia. Tapi emang sih, anaknya Bu Rita itu emang dari dulu juga emang udah pinter ya kan. Sering juara, emang sering lomba-lomba juga. Seneng sih Ibu ngeliatnya. Emang ya Bu ya, kalau kita lihat rumput tetangga itu emang selalu lebih hijau. Bu, tapi boleh gak sih Bu? Sedikit aja Bu. Ibu tuh lihat ke arah aku gitu. Bu, dari dulu Bu, Ibu dari SMA, SMP selalu ngebandingin aku sama dia. Tapi kayaknya untuk di titik ini aku udah gak tahan lagi gitu Bu. Dari dulu selalu ngebandingin, kamu kayak gini, dia kayak gini. Aku dengerin Bu, tapi sekarang kayak Bu, aku untuk sampai di titik ini pun bukan yang tanpa perjuangan gitu Bu. Jadi boleh nggak sih Bu kayak Bu capek Bu, kayak terus aku ngelakuin ini semua buat siapa kalau di mata Ibu sendiri pun nggak ada fokus aku di situ. Kayak aku ngelakuin semua ini udah pontang-panting, nggak ada satupun orang yang hargain semua usaha aku. Kayak itu sini semua buat apa gitu kan. Aku tuh juga butuh Bu dukungan Ibu, butuh kondisi dan rasa dimana aku tuh bener-bener ngelakuin hal yang emang bisa ngebagian orang lain gitu. Kalau kayak di rumah sendiri, bahkan di lingkup terkecil, bahkan Ibu sendiri pun udah nggak suka sama apa yang aku lakuin, ya terus aku buat apa loh? Aku buat apa gitu kayak gini kan? Rasanya kayak aku udah bener gak ngerti harus gimana, dan satu-satunya tempat bersandar aku juga udah gak bisa dipakai lagi buat bersandar. Bu, tolong dong Bu, kayak capek banget. Baiklah. Bagaimana Mbak Rika, apakah sudah tersampaikan semua perasaan Mbak Rika tadi? Alhamdulillah sudah sih Bu. Oke, baiklah. Lalu bagaimana setelah ini yang akan Mbak lakukan? Mungkin nanti saya bakalan komunikasi lagi ke ibu saya gitu. Kayak bener-bener apa yang saya rasain kayaknya ibu saya juga harus tahu gitu. Kayaknya emang komunikasi empat mata itu yang bakalan jadi jalan menjembatani permasalahan kita. Iya, bener banget ya Mbak. Jadi di sini kita sudah menemukan solusinya, Mbak Rika sudah menemukan solusinya. Baiklah, jadi di sini saya akan memberikan saran kepada Mbak Rika, di mana sebaiknya Mbak Rika di sini berarti harus miskomunikasinya sama ibunya lebih dekat lagi gitu ya. Dan semoga Mbak Rika sama ibu Mbak Rika ini baik-baik saja, dan semoga lebih kedepannya ibu Mbak Rika lebih melihat Mbak Rika itu bahwa tidak boleh, maksudnya tidak bisa dibeda-bedakan juga, mengerti perasaan Mbak Rika saat ini gitu ya Mbak ya. Iya Bu. Oke, Mbak Rika harus tetap semangat, tidak boleh putus asa. Apapun yang ditakdirkan saat ini jalannya memang berbeda dari orang lain. Pokoknya Mbak Rika harus tetap semangat, gapai semuanya, buktikan bahwa dengan jurusan Mbak sekarang itu juga lebih terbaik dari jurusan yang lainnya, begitu ya Mbak? Iya Bu. Mungkin kita cukupkan konseling kali ini. Mungkin udah sore juga, udah ini. Saya mohon maaf kepada Mbak Rika jika ada perkataan saya atau ucapan saya yang tidak mengenakan. Ya, saya juga mau bilang terima kasih ya Bu atas kesempatan dan ruangnya gitu. Jadi saya punya ruang untuk mengekspresikan apa yang pengen saya luapin sama ini. Iya, sama-sama ya Mbak Rika. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi. Bu, makasih banget ya. Udah saya mau pamit pulang dulu ya Bu. Oke, sama-sama ya. Terima kasih ya Bu. Iya. Hati-hati di jalan ya Mbak. Ya,